Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah filsafat ilmu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salum Imtiaz dengan NIM 8603569911, Prodi PGSD dari UPBJJ Bandung. Langsung saja. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan melalui kajian mendasar tentang hakikat, metode, dan tujuan pendidikan. A. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas, yaitu proses pembentukan manusia agar berkembang secara optimal. B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu menguji apakah teori, metode, dan pendekatan dalam pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan empiris. C. Memperkuat nilai-nilai pendidikan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tetap berlandaskan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. A. Menjadi objek refleksi filsafat. Praktik pendidikan yang terus berkembang mendorong filsafat ilmu untuk mengkaji ulang konsep, teori, dan pendekatan pendidikan. B. Memberikan landasan pengembangan teori baru. Ketika pendidikan menghadapi tantangan zaman, filsafat ilmu membantu merumuskan pemikiran baru. C. Menegaskan pentingnya dimensi nilai. Pendidikan yang bermakna menunjukkan bahwa ilmu harus memberi manfaat bagi manusia, bukan sekadar pengetahuan teoritis. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena membantu mengkaji persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek. Yang pertama, A. Ontologi atau hakikat, membahas apa yang menjadi hakikat pendidikan. Contohnya, apa hakikat belajar, apa tujuan pendidikan. Ontologi membantu memahami dasar keberadaan pendidikan. Yang kedua, B. Epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh. Contoh, metode apa yang paling efektif, bagaimana memperoleh pemahaman. Epistemologi membantu menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat. C. Aksiologi atau nilai dan manfaat, membahas untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Contohnya, apakah pendidikan membentuk karakter, apakah kebijakan pendidikan bermanfaat bagi masyarakat. Aksiologi memastikan pendidikan memiliki nilai guna. Dengan 3 aspek tersebut, filsafat ilmu dapat menganalisis masalah pendidikan secara kritis dan menyeluruh. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan konsep keadilan pendidikan melalui pemerataan akses belajar bagi seluruh siswa. Contoh, program digitalisasi sekolah agar siswa di daerah dapat memperoleh pembelajaran yang setara. B. Dalam kurikulum, penyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik. Contoh, implementasi kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas, kreativitas, dan pembangunan karakter. Ini merupakan penerapan aksiologi pendidikan. C. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran aktif. Contoh, diskusi kelompok, problem based learning, project based learning. Penerapan ini didasarkan pada epistemologi bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. D. Dalam penilaian, penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi proses belajar. Contoh, guru menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui portofolio. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran strategis dalam pendidikan karena menjadi landasan berpikir kritis untuk memahami hakikat, metode, dan tujuan pendidikan. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu memecahkan berbagai persoalan pendidikan serta mendorong terciptanya praktek pendidikan yang bermakna dan menilai. Menutup, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.